Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya salah satu Nikmah Makfirah dari kelas MPIC. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan kelas 10 semester 1 dengan tema Kebinekaan Bangsa Indonesia yang terdiri dari alat pemersatu bangsa dan persatuan dan kesatuan bangsa untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu Kebinekaan Bangsa Indonesia. Pernahkah kalian menyadari betapa beruntungnya kalian tinggal di Indonesia? Ya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan budaya, kemudian bahasa, etnis, dan kekayaan yang lain. Sehingga banyak sekali wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk menikmati kekayaan alam dan berbagai macam kebudayaan yang ada. Lalu, apa yang membuat Indonesia tetap bersatu walaupun dengan berbagai perbedaan tersebut? Ya, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno. Bhinneka berarti berbeda-beda, tunggal berarti satu, dan ika adalah itu. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan semboyan itu, diharapkan masyarakat terus semangat untuk menegakkan dan melaksanakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semboyan itu, diharapkan masyarakat akan menjadikan pedoman semboyan tersebut untuk terus melaksanakan persatuan dan kesatuan di tengah banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua yaitu alat pemersatu bangsa. Kita hidup di Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dibatasi oleh laut dan selat. Oleh karena itu, banyak sekali kemungkinan bangsa kita mendapat hambatan, ancaman, gangguan yang berasal dari bangsa sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu melaksanakan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat agar kehidupan berbangsa kita tetap rukun, aman, damai, dan terkendali. Kemudian kalian pasti ingat tentang semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, semboyan ini mempunyai makna bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu, tetaplah satu sebagai bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas hidup bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Seluruh bangsa Indonesia harus menyikapi keberagaman bangsa Indonesia ini sebagai kekayaan, bukan sebagai ajang perpecahan. Perbedaan etnis, budaya, bahasa, maupun ideologi merupakan perbedaan yang tidak bisa terpisahkan dari zaman dulu atau zaman kemerdekaan. Dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi, diharapkan inilah yang akan menjadi perekat dalam kemajemukan bangsa, bukan sebagai alat perpecahan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan alat pemersatu bangsa itu? Ya, alat pemersatu bangsa adalah alat yang digunakan untuk memersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di era globalisasi ini, marilah kita sebagai bangsa Indonesia untuk melestarikan alat pemersatu bangsa agar toleransi di dalam masyarakat tetap terjalin. Dan
generasi yang akan datang dapat dan ikut melaksanakan melestarikan alat pemersatu bangsa tersebut, agar nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan oleh para leluhur kita, para penjajah, tetap terlestari, dilaksanakan oleh generasi penerus. Lalu apa saja alat pemersatu bangsa itu? Ya, alat pemersatu bangsa ada 5. Yang pertama adalah dasar negara Pancasila, yang kedua adalah bahasa Indonesia, yang ketiga adalah lambang negara burung Garuda, yang keempat adalah lagu kebangsaan, yang kelima adalah bendera merah putih. Yang pertama yaitu dasar negara Pancasila. Dasar negara Pancasila dasar negara telah dirumuskan oleh para tokoh-tokoh perumus dasar negara yang terdiri dari Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Dengan musyawarah tersebutlah dapat terpilih Pancasila lah sebagai dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda, dan mereka pada saat itu berikrar. Yang pertama adalah bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia, yang kedua adalah berbangsa, yang satu bangsa Indonesia, yang terakhir adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian yang ketiga adalah bendera merah putih. Bendera merah putih adalah bendera perjuangan sebagai simbol perjuangan dan simbol kemerdekaan bangsa Indonesia. Bendera merah putih ini pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian yang ketiga adalah lambang negara Garuda. Lambang negara Garuda dibuat oleh Sudarnono sebagai lambang perjuangan Indonesia. Burung Garuda menggambarkan kemuliaan, sedangkan perisai menggambarkan pertahanan Indonesia. Sedangkan kalung yang berada di leher burung Garuda, yang gambar pertama, gambar bintang, adalah lambang dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah lambang rantai yang sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga adalah lambang pohon beringin yang bermakna persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah kepala banteng yang sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah padi dan kapas yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah alat pemersatu bangsa. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan ini yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. Kemudian dinyanyikan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kemudian lagu Indonesia Raya inilah ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian
Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman bangsa Indonesia inilah yang terkenal di mata internasional. Dapat kita ketahui bahwa banyak sekali wisatawan asing datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam. Tentu saja secara materi ini dapat menguntungkan bangsa Indonesia. Namun dengan adanya wisatawan tersebut juga dapat memecah persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Bahkan sejak zaman perjuangan kemerdekaan telah kita ketahui bahwa persatuan dan kesatuan adalah senjata yang ampuh untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Dengan persatuan dan kesatuan ini pula kita dapat mempertahankan kemerdekaan ini. Kalian pasti sering mendengar atau melihat konflik yang ada di Indonesia. Ya, konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan sara yang berasal dari perselisihan kecil yang kemudian meluas menjadi perpecahan masyarakat di suku atau di wilayah. Tentu saja secara materi dan non-materi ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Sehingga kita harus menjadikan konflik tersebut sebagai pelajaran agar tidak dapat terulang lagi, karena perpecahan tersebut pastinya akan menimbulkan kerenggangan masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan tidak damai dan rukun. Pastinya mereka akan terus merasakan konflik-konflik yang ada. Salah satu cara untuk menghindari konflik adalah dengan cara menonjolkan kehidupan yang bersatu dan bersatu di tengah perbedaan yang ada, tanpa menonjolkan perbedaan. Karena perbedaan tersebut bukan sebagai ajang perpecahan, tetapi membuat kita untuk bersatu di tengah perbedaan, sehingga apa yang dicita-citakan bangsa ini dapat terlaksana. Kemudian setiap warga negara agar dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan, langkah-langkahnya atau tindakannya di antara lain adalah yang pertama, kehidupan yang selaras dan seimbang dan serasi. Kemudian yang kedua adalah pergaulan antar sesama yang akrab. Ketiga adalah perbedaan yang tidak menjadi sumber masalah. Dan yang terakhir adalah pembangunan berjalan lancar. Dengan adanya tahap-tahap atau tindakan yang tadi, pastinya masyarakat atau bangsa Indonesia akan terhindar dari konflik-konflik yang ada. Kemudian, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menyikapinya dengan terbuka. Artinya, kita harus menyadari bahwa kita semua adalah bangsa Indonesia, maka kita harus menggalakkan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun dengan banyaknya perbedaan yang ada. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu adanya toleransi yang tinggi antar kebudayaan, sikap saling menghormati, tidak mengejek, dan mencintai budaya yang ada adalah hal yang perlu dibudayakan di masyarakat. Contohnya, dalam implementasi tersebut dengan saling memperkenalkan kepada masyarakat budaya-budaya yang ada tanpa adanya mengunggul-unggulkan budaya milik sendiri. Karena kita tahu Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya yang macam-macam di setiap daerah. Pastinya kita ingin Indonesia tetap bersatu di tengah perbedaan yang ada, karena perbedaan yang ada tersebut adalah kekayaan bangsa yang patut dilestarikan.
Oleh karena itu, marilah kita sebagai warga Indonesia menggalangkan persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang ada. Kalau bukan kita, siapa lagi? Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita melestarikan alat pemersatu bangsa demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun dan damai.